Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo Sobat Hukum sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan kurikulum atau silabus pembelajaran pengantar ilmu hukum yang dijadikan rujukan bagi seluruh fakultas hukum yang ada se-Indonesia. Sobat Hukum sekalian, pada kesempatan hari ini terkait dengan metode pembelajaran atau kurikulum pembelajaran pengantar ilmu hukum, saya gunakan beberapa rujukan literatur untuk mendalami terkait dengan pengantar ilmu hukum. Salah satu di antaranya adalah buku Profesor Dr. Rahmat Baro. Buku Profesor Dr. Rahmat Baro yang berjudul tentang teori hukum merupakan satu literatur yang bisa dijadikan rujukan untuk merumuskan satu metodologi atau satu kerangka pembelajaran tentang pengantar ilmu hukum. Sebab di dalam buku Profesor Dr. Rahmat Baro sendiri memuat terkait dengan pembahasan pengantar ilmu hukum itu terdapat 11 bab, yang diantaranya bab 1 tentang definisi, bab 2 tentang pokok-pokok pengertian, bab 3 tentang kaidah hukum, bab 4 tentang fungsi, bab 5 tentang tujuan, hingga bab 11 tentang mazhab atau aliran. Sobat Hukum sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin per poin. Yang pertama, saya memulai dari pembahasan yang pertama di bab 1, yaitu tentang definisi. Kenapa definisi ini sangat penting di bab 1 dirumuskan oleh Profesor Dr. Rahmat Baro? Karena berangkat dari kerangka pengetahuan definisi inilah kita mampu merumuskan satu batasan pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Olehnya itu, ketika kita sebelum mendalami tentang pengantar ilmu hukum lebih jauh, alangkah baiknya kita mencoba untuk merumuskan batasan-batasan pengertian dari pengantar ilmu hukum. Maka lebih lanjut kita bisa dapat lihat di dalam literatur Ersoroso di pengantar ilmu hukum. Kata Ersoroso, bagaimana kita mendalami dan menyelami terkait dengan pengetahuan pengantar ilmu hukum, kita perlu membatasi terlebih dahulu. Satu, kita perlu membatasi apa itu pengantar, apa itu ilmu, dan apa itu hukum. Terkait dengan apa itu pengantar, oleh Ersoroso mengatakan bahwa pengantar merupakan berasal kata dari kata mengantarkan pada sesuatu yang dituju. Apa yang dituju? Yang dituju adalah ilmu dan hukum. Sementara ilmu menurut Ersoroso berasal dari bahasa Arab, yakni ilm, yang artinya tahu atau mengetahui. Maka kata Ersoroso, ilmu merupakan satu pengetahuan. Lantas pembahasan yang ketiga adalah apa itu hukum. Sobat Hukum sekalian, terkait dengan definisi hukum, apa itu hukum, merupakan satu definisi, satu pengetahuan yang sampai sejauh ini belum ada satu kesepakatan atau kesepahaman pandangan di berbagai macam ahli. Ya. Nah, hal ini juga sudah disampaikan oleh Immanuel Kant yang kurang lebih mengatakan bahwa dalam hal memberikan satu batasan pengertian tentang pengantar ilmu hukum atau hukum itu sendiri, itu sangatlah sulit. Kenapa? Karena hukum itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi. Terlepas daripada itu, sebagai satu kerangka pengetahuan pembelajaran dasar, banyak sekali definisi hukum. Namun oleh Ersoroso dan Rahmat Baro terkhususnya, Rahmat Baro berpandangan bahwa kenapa para ahli itu dalam hal memberikan satu batasan pengertian tentang definisi hukum itu sangatlah sulit dan tidak ada keseragaman pandangan tentang apa itu hukum, disebabkan menurut Rahmat Baro disebabkan karena sifat hukum yang abstrak. Nah, terkait dengan sifat hukum, apa yang dimaksud dengan sifat hukum yang abstrak ini oleh Rahmat Baro? Rahmat Baro berpandangan bahwa sifat hukum yang abstrak itu karena hukum itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Sobat Hukum sekalian, pada kesempatan hari ini terkait dengan pandangan Rahmat Baro itu, saya coba menyuguhkan satu pandangan yang mudah-mudahan bisa membantu Sobat Hukum sekalian untuk memahami. Kalau saya melihat bahwa sifat hukum yang abstrak itu bukan karena tidak bisa dijangkau oleh panca indera sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Baro dalam catatan literatur teori hukum, melainkan kenapa hukum itu sulit didefinisikan, kenapa hukum itu memiliki sifat abstraknya diletaknya di mana? Sifat abstrak itu pertama terletak pada hukum itu memiliki banyak bentuk dan jenis. Nah, bentuk dan jenis ini, hukum itu memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis, dan jenisnya begitu banyak. Ada jenisnya itu traktat, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan undang-undang. Nah,
dari berbagai macam bentuk dan jenis inilah sehingga mempengaruhi yang dapat diklasifikasi sebagai atau dapat dikatakan sebagai hukum itu memiliki sifat abstrak. Jadi keabstrakan hukum terletak pada dia memiliki beragam bentuk dan jenis. Yang kedua, hal inilah yang menyebabkan bahwa para ahli itu mengalami kesulitan dan tidak ada keseragaman pandangan untuk mendefinisikan hukum. Artinya bahwa tergantung pada sudut pandang mana kita melihat hukum. Ada yang bisa menerjemahkan hukum sebagai undang-undang, hukum merupakan traktat, hukum merupakan satu kebiasaan, hukum merupakan satu perjanjian. Artinya dari hukum bisa diterjemahkan dengan berbagai macam bentuk. Namun untuk mengakumulasi semuanya, kita bisa merujuk pada gagasan Sudikno Martokusumo yang kurang lebih berpandangan bahwa hukum ataupun ada beberapa pakar dan para ahli di dalam literatur pengantar ilmu hukum, misalkan Sucipto Raharjo maupun literatur yang lain yang berpandangan bahwa hukum merupakan satu aturan yang mengatur dan mengikat, serta dia juga memiliki sifat memaksa. Selain dari, jadi ada aturan hukum yang memiliki sifat mengatur. Ada juga selain dari sifat mengatur, dia juga memiliki sifat memaksa. Selain memaksa itu agar masyarakat itu tunduk. Jadi hukum ada yang hanya sebatas memiliki sifat mengatur, misalkan di dalam undang-undang dasar itu dia hukum. Undang-undang dasar adalah hukum, namun hukum yang bersifat mengatur, yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Saya kira pada kesempatan hari ini saya hanya dapat menjelaskan pembahasan di definisi hukum terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita bahas di pembahasan yang selanjutnya, sebab karena kalau kita rangkum dalam satu pembahasan pengantaran hukum itu dia memakan waktu yang cukup panjang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.